Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Kami dari kelompok 3, pengantar ilmu ekonomi kelas A, akan mempresentasikan tugas UAS kami dengan judul Hukum Permintaan dan Penawaran. Next slide. Yang beranggotakan Amelia Yasmin dengan NPM 026, Agnes Putri Eka Nurzaman, NPM 039, dan Diva Ajeng dengan NPM 047. Topik pembahasan yang kita bawa berisi tentang pasar, hukum permintaan, dan hukum penawaran. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Diva Ajeng. Oke, terima kasih Amila Yasmin. Jadi di sini aku mau jelasin tentang pasar. Apa sih itu pasar? Jadi pasar itu adalah sebuah tempat atau platform di mana seorang penjual dan pembeli itu bertemu dan melakukan kegiatan jual beli. Nah, di sini pembeli sebagai kelompok yang menentukan permintaan, sedangkan penjual sebagai kelompok yang menentukan penawaran. Nah, di pasar ini ada dua bentuknya, ada pasar terorganisir dan pasar tidak terorganisir. Yang pasar terorganisir itu pasar yang ada lelangnya, jadi si penjualnya gitu ya. Nah, sedangkan yang pasar tidak terorganisir itu pasarnya harganya udah net, jadi nggak ada kegiatan tawar-menawar. Contohnya seperti di minimarket seperti itu ya. Terus supermarket itu juga termasuk pasar tidak terorganisir. Kemudian pasar itu ada menurut jenisnya, pasar itu ada dibagi jadi 4. Pasar persaingan sempurna, pasar persaingan tidak sempurna, pasar monopoli, dan pasar oligopoli. Yang pertama, pasar persaingan sempurna itu ciri-cirinya barang yang ditawarkan persis sama. Kemudian jumlah pembeli dan penjual itu sangat banyak, jadi nggak ada yang bisa mempengaruhi harga gitu ya. Kemudian pasar persaingan tidak sempurna itu ada unsur persaingan tidak sehat. Jadi ada di mana seorang penjual itu memberikan harga yang lebih rendah daripada si penjual lainnya gitu. Jadi, tapi kita perlu perhatikan bahwa terkadang barang yang dijual oleh toko yang dengan pasar persaingan tidak sempurna ini barangnya ilegal atau kadang kayak tidak layak seperti itu, jadi kayak membusuk ataupun expirednya sudah lama seperti itu. Kemudian yang pasar monopoli itu pasar yang hanya memiliki satu penjual dan satu jenis barang saja, jadi tidak ada persaingan karena barang itu spesifik banget gitu loh. Contohnya seperti SPBU kan bidangnya sama Pertamina, kemudian PDAM, kemudian PLN seperti itu. Kemudian di pasar oligopoli ini jumlah penjualnya lebih dari satu atau lebih banyak daripada pasar monopoli. Jadi contohnya seperti pabrik rokok gitu ya, itu kan ada banyak jenis penjual yang jadi kayak mereknya Gudang Garam atau dan lain-lain sebagainya gitu ya. Kemudian selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Amelia Yasmin. Oke, next selanjutnya ada permintaan. Apa itu permintaan? Permintaan adalah jumlah barang yang diminta oleh konsumen pada tingkatan harga dan waktu tertentu yang dilambangkan dengan atau demand. Mengacu pada hukum permintaan, disebutkan bahwa semakin tinggi barang yang diminta, maka permintaan akan turun dalam kondisi ceteris paribus. Next slide. Dalam permintaan ada beberapa faktor yang memengaruhi, termasuk harga barang, pendapatan konsumen, selera masyarakat, harga barang lain, jumlah penduduk, dan ramalan masa depan atau masa yang akan datang. Next slide. Permintaan berdasarkan daya belinya dapat dibedakan menjadi 3, yaitu permintaan efektif, atau permintaan yang disertai daya beli, kemampuan membeli, dan tindakan pembelian. Yang kedua, permintaan potensial, yaitu permintaan yang disertai daya beli, kemampuan membeli, tetapi belum melakukan pembelian. Dan yang terakhir, yaitu permintaan absolut, yaitu permintaan tanpa disertai dengan daya beli dan kemampuan membeli. Next slide. Kurva permintaan. Ini contoh dari kurva permintaan bergerak dari kiri atas ke kanan bawah atau slow negatif. Unsur penyusun kurva adalah harga atau P yang dilambangkan dengan garis vertikal, jumlah barang atau Q yang dilambangkan dengan garis horizontal, dan garis permintaan yang menghubungkan titik pertemuan harga dan jumlah barang. Next slide. Contoh kasusnya yaitu kenaikan harga menjelang Ramadan dan Lebaran Idul Fitri.
Sesuai hukum ekonomi, fenomena ini sebenarnya wajar di mana ada peningkatan permintaan, maka harga pun melonjak. Pedagang pun nggak mau kehilangan kesempatan untuk mengambil untung yang lebih besar. Tapi, tak urung hal ini meresahkan masyarakat, terutama mereka yang berpenghasilan minim. Next slide. Penyebab terjadinya kenaikan harga bahan pokok menjelang Lebaran Idul Fitri disebabkan karena hukum permintaan dan penawaran. Salah satu hal yang menyebabkan harga barang terus merangkak naik adalah prinsip supply and demand. Seperti salah satu hukum ekonomi yang mengatakan bahwa apabila permintaan meningkat dan barang tidak ada, maka akan cenderung terjadi kenaikan harga barang. Hal ini bisa dilihat dari waktu terjadinya kenaikan harga. Kenaikan harga suatu barang sebagian besar terjadi karena faktor gagal panen. Contoh kecilnya yaitu cabai rawit harganya melonjak drastis. Harga cabai ini naik karena terjadi gagal panen pada petani cabai akibat cuaca buruk. Next slide akan dilanjutkan oleh Agnes Putri. Oke, kita masuk ke permintaan individu dan permintaan pasar. Jadi permintaan individu ini merupakan permintaan terhadap barang atau jasa yang ingin dan sanggup dibayar oleh konsumen atau pembeli dalam satuan waktu tertentu. Nah, seperti yang tertera pada slide, ini merupakan contoh kurva permintaan individu terhadap sebuah donat. Kemudian untuk cara membacanya sendiri, bisa dilihat di tabel permintaan sebelah kanan. Jika harga 500 per donat, maka permintaan donat sama dengan 0. Di harga 300, permintaan donat sebanyak 2, sampai dengan harga donat 0 atau gratis, maka permintaan meningkat sebanyak 5 buah donat. Dari sini kita sudah bisa simpulkan bahwa semakin turun harga suatu barang, maka akan semakin banyak kuantitas permintaan konsumen terhadap barang atau jasa yang diminati. Next. Ada permintaan pasar. Sama seperti halnya permintaan individu, permintaan pasar ini merupakan gabungan dari permintaan individu di setiap harga yang telah ditentukan. Di kurva yang sudah tertera pada slide ini, menunjukkan gabungan antara permintaan Catherine dan permintaan Nicholas terhadap sebuah es krim. Misalnya kita ambil contoh es krim pada harga $1. Di harga $1 ini, Catherine mampu membeli sebanyak 8 buah es krim. Nicholas mampu membeli sebanyak 5 es krim, maka permintaan pasar es krim di harga $1 sebanyak 13 es krim dengan perhitungan 5 ditambah dengan 8 es krim. Next. Di sini ada pergeseran kurva permintaan. Nah, kurva yang warna biru ini menunjukkan kurva permintaan awal. Kemudian karena terpengaruh oleh beberapa faktor, sehingga menyebabkan kurva bisa bergeser ke kanan maupun ke kiri. Jika kurva bergeser ke kanan, menandakan adanya peningkatan kuantitas pembeli yang ingin dan sanggup membayar. Tetapi jika kurva bergeser ke kiri, menandakan adanya penurunan kuantitas pembeli terhadap barang atau jasa yang diminati. Next. Kemudian apa aja sih faktor yang bisa mempengaruhi pergeseran kurva? Nah, yang pertama ini ada pemasukan atau income. Tentu saja jika kita memiliki lebih banyak uang atau pendapatan, maka semakin banyak pula kuantitas barang atau jasa yang bisa kita beli. Tetapi jika pemasukan kita menurun, itu berarti kita harus mengurangi pengeluaran kita untuk membeli barang atau jasa secara keseluruhan. Nah, kemudian ada barang yang disebut normal goods atau barang normal, yang berarti permintaan terhadap barang tersebut menurun ketika pemasukan kita juga menurun, dan begitu pun sebaliknya. Dan normal goods ini bagi setiap orang berbeda-beda, tergantung dengan tingkat pendapatan dan ekonomi masing-masing. Tetapi untuk contoh general dari normal goods ini, misalnya saja ada teh, kopi, dan pakaian, ataupun barang-barang lain yang bisa digolongkan sebagai barang-barang yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu bagi penduduk menengah ke bawah, ekonomi menengah ke bawah, mie dan beras itu bisa dikategorikan sebagai normal goods. Tetapi ketika pendapatan mereka meningkat, mie dan beras ini bisa digantikan atau bisa turun tingkatannya dan digantikan oleh barang atau makanan yang lebih mahal, seperti misalnya daging atau ikan-ikanan sebagai normal goods mereka. Kemudian ada lagi barang yang bernama inferior goods. Nah, barang ini merupakan barang yang permintaannya menurun ketika pendapatan mengalami kenaikan.
Contoh sederhana aja, kita memakai sendal jepit biasa ketika pendapatan kita menurun atau kita lagi mengalami fase pas-pasan. Nah, ketika kita memiliki income yang lebih, maka secara otomatis kita akan beralih dari sendal jepit biasa ke mungkin sneakers atau sepatu yang kualitasnya lebih bagus daripada sandal jepit. Nah, kemudian dalam kasus ini, sandal jepit disebut sebagai inferior goods karena ketika pendapatan kita meningkat, permintaan terhadap sandal jepit akan berkurang. Jadi bisa diartikan bahwa inferior goods ini merupakan barang yang memenuhi kebutuhan kita di saat pas-pasan. Selanjutnya, faktor selanjutnya ada harga barang dari barang tertentu atau barang yang bersangkutan. Nah, langsung masuk ke contoh aja. Jadi misalkan harga dari sebuah hotdog itu menurun, maka permintaannya akan semakin banyak jika mengacu dari hukum permintaan. Nah, di saat yang bersamaan juga, kita cenderung akan mengurangi pembelian terhadap hamburger karena bisa dibilang hotdog dan hamburger ini sama-sama savory foods dan juga rasanya juga 11-12. Keadaan di mana penurunan harga satu barang bisa menurunkan permintaan barang lainnya disebut dengan substitutes yang biasanya digunakan untuk saling menggantikan antara satu dengan yang lainnya. Contoh lain dari substitutes adalah frozen yogurt dengan es krim, kemudian ada sweatshirt dengan sweater. Kemudian ketika harga sebuah hot fudge atau saus coklat panas menurun, maka permintaannya akan meningkat. Tetapi dalam kasus ini, permintaan terhadap es krim juga akan meningkat karena biasanya hot fudge akan digunakan secara bersamaan dengan pengonsumsian es krim. Nah, ketika penurunan harga suatu barang ini meningkatkan permintaan terhadap barang lainnya, kedua barang ini disebut dengan complements. Dan contoh lain dari complements adalah BBM dan kendaraan, software dengan komputer, selai dengan roti, dan yang lain sebagainya. Kemudian next faktor yang mempengaruhi adalah selera masyarakat. Nah, kebanyakan faktor yang mempengaruhi permintaan terhadap suatu barang adalah selera yang ada di masyarakat atau selera pasar. Ketika kita memang menyukai atau hobi mengoleksi suatu barang tertentu, maka kita cenderung akan membeli lebih banyak barang tersebut. Hal ini juga bisa dikaitkan dengan tren yang ada di masyarakat. Misalnya kita sedang menghadapi tren penggunaan hijab skirt atau boyfriend jeans, nah maka permintaan terhadap kedua barang tersebut akan terus meningkat dalam kurun waktu tertentu. Kemudian faktor yang keempat ada ekspektasi. Nah, ekspektasi ini bisa kita sebut sebagai rencana ke depannya ya. Jadi ketika kita berencana ingin membeli banyak kebutuhan di akhir bulan, maka kita cenderung akan mengurangi penggunaan uang atau kita akan menghemat uang kita di awal sampai pertengahan bulan. Tetapi ketika kita tahu bahwa di akhir bulan nanti kita akan mendapatkan income tambahan, maka secara otomatis atau secara tidak langsung kita akan menghabiskan lebih banyak uang di waktu sebelumnya. Kemudian faktor yang terakhir ada jumlah pembeli. Nah, bisa kita artikan semakin banyak permintaan pasar atau konsumennya, maka permintaan terhadap barang tersebut juga akan semakin meningkat. Next. Oke, kita masuk ke penawaran. Nah, penawaran ini merupakan kuantitas barang atau jasa yang ingin dan sanggup dijual oleh produsen. Dan di sini bisa dilihat ada contoh sebagai kurva penawarannya. Next. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan. Yang pertama ada hukum penawaran. Hukum penawaran itu hubungan antara harga dan kuantitas yang ditawarkan. Hal-hal lain yang sama ketika harga barang naik, maka kuantitas yang ditawarkan barang juga naik. Dan ketika harga turun, kuantitas yang ditawarkan juga turun. Jadi kayak contohnya kan kita ada toko ice cream. Nah, kalau harga inputnya ice cream jadi kayak tepung, kemudian krim, kemudian harga listrik yang digunakan itu harganya yang ditawarkan juga naik. Nah, tapi kalau si kuantitas yang ditawarkan turun, ketika harga turun, maka kuantitas yang ditawarkan juga turun seperti itu. Kemudian pergeseran kurva penawaran, kurva akan bergeser ketika salah satu faktor
berubah, misalnya harga gula dan tepung itu turun, maka penjual itu akan mendapatkan keuntungan. Pada harga pasar berapapun, penjual siap memproduksi dengan jumlah besar. Setiap perubahan yang meningkatkan kualitas ditawarkan setiap harga. Jadi, kalau harganya, seperti saya katakan tadi, jadi kalau harga inputnya itu turun, maka si penjual itu siap menjual dengan harga berapapun, dengan mempekerjakan pekerja itu yang banyak, teknologi yang bagus, seperti itu. Nah, tapi kalau harga yang ditaruh itu menurun, tidak mengalami kayak balik gitu loh, jadi tidak ada pemasukan seperti itu. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi pergeseran kurva. Yang pertama, harga input. Seperti sudah saya katakan tadi, jadi kalau harga barang-barangnya itu tinggi, maka si penjual itu akan mengalami kerugian karena harga yang ditawarkan tinggi, jadi penjual itu yang menawarkan harga juga tinggi. Jadi pembeli itu kayak, ini harganya mahal, nggak jadi deh. Jadi seperti itu mempengaruhi pergeseran kurva. Nah, sedangkan yang kedua ada teknologi. Nah, teknologi ini kalau seumpama pekerja itu kan bagian manusia, pekerja dari manusia. Nah, sedangkan kalau teknologi itu kayak menggantikan, jadi yang mengolah mesin itu cukup teknologi, jadi pakai listrik, jadi nggak perlu jasa. Nah, si penjual itu jadi kayak untung gitu, jadi kalau pakai teknologi. Sedangkan kalau pakai pekerja kan si toko bosnya tadi itu harus menggajikan si pekerja tadi, seperti itu. Kemudian ada ekspektasi. Ekspektasi itu kayak ekspektasi si penjual, jadi kayak berharap, wah mungkin kalau di musim panas harga es krim itu harga es krim itu tinggi karena banyak yang minat. Nah, tapi kalau di musim dingin kan yang minat sedikit. Jadi dia berekspektasi kalau di masa depan kalau lagi musim panas itu dagangannya itu bakal laku, seperti itu. Kemudian jumlah penjual. Nah, ini ketika sebagai contoh misal si penjual A dan penjual B ini tutup karena sudah pensiun dan sudah tua, udah nggak buka lagi. Nah, berarti si pembeli itu kan membeli di toko C dan seterusnya kan. Karena si penjual A dan penjual B ini tutup. Nah, karena itu si pembeli itu terpaksa membeli di toko lain, sehingga jumlah barang yang dipasok ke dalam pasar itu lebih sedikit. Jadi terpaksa pembeli itu bergeser ke penjual-penjual lainnya. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Agnes. Baik, selanjutnya ada equilibrium. Nah, equilibrium ini merupakan kondisi di mana kuantitas permintaan dan penawaran mencapai titik seimbang atau sama. Dan bisa dibilang juga terjadi kesepakatan antara konsumen dan juga produsen. Kenapa sih kok bisa sepakat? Ya karena konsumen memperoleh kuantitas barang di harga yang sanggup mereka bayar, dan produsen juga menawarkan kuantitas barang di harga yang bisa diterima oleh produsen dan bisa dibayarkan oleh konsumen. Next. Nah, untuk disequilibrium ekses penawaran atau surplus ini berarti terjadi kelebihan pasokan barang dari produsen yang ada di pasar. Ketika ada kelebihan pasokan, maka harga cenderung akan mengalami penurunan karena lebih banyaknya pasokan daripada permintaan pasar atau peminat dari barang tersebut. Nah, harga yang cenderung menurun ini akan meningkatkan permintaan masyarakat terhadap barang dalam kurun waktu tertentu. Dan karena persediaan masih menumpuk banyak, produsen ini akan cenderung mengurangi atau bahkan menghentikan proses produksinya. Kemudian ciri dari adanya ekses penawaran atau surplus ini, yang pertama bisa dilihat dari adanya harga barang atau jasa yang semakin lama akan terus menurun. Hal ini dikarenakan penawaran lebih besar daripada permintaan, atau bisa kita bilang banyak barang yang nggak laku. Jadi mau nggak mau, produsen harus menurunkan harga barangnya. Yang kedua, tidak ada antrian karena memang sudah banyak sekali kebutuhan dari masyarakat yang terpenuhi saking banyaknya pasokan barang yang ada di pasar. Kemudian yang ketiga, persediaan sangat banyak. Dan yang keempat, pengangguran tinggi. Dalam kasus ini dimasukkan ke dalam kasus pasar tenaga kerja karena diakibatkan jumlah tenaga kerja yang banyak yang melebihi jumlah dari lapangan pekerjaan yang telah disediakan. Kemudian untuk faktor yang mempengaruhi sendiri, yang pertama ada faktor cuaca. Misalnya saja di musim hujan, petani cenderung akan lebih banyak menanam sayuran, sehingga menyebabkan banyaknya peredaran sayuran di masyarakat. Yang kedua, kontrol harga. Hal ini bisa dilakukan oleh pemerintah, seperti pelaksanaan kebijakan upah minimum, yang awalnya memang bertujuan untuk memastikan upah tenaga kerja tinggi. Tapi di sisi lain, pelaksanaan upah minimum ini menyebabkan banyak orang yang ingin bekerja sehingga mempengaruhi proses produksi dari
dari pekerjaan itu sendiri. Lalu yang ketiga ada investasi. Dalam hal ini dimaksudkan investasi adalah investasi dalam fasilitas produksi. Next. Kemudian ada ekses permintaan atau shortage. Yang ini merupakan kebalikan dari surplus ya. Di sini telah terjadi kelangkaan barang karena permintaan lebih besar daripada penawaran yang ditawarkan oleh produsen. Dan faktor yang mempengaruhi pertama adalah ekonomi yang makmur. Ekonomi makmur ini menyebabkan masyarakat memiliki pendapatan yang cenderung berlebih sehingga permintaan terhadap suatu barang itu juga akan semakin meningkat. Yang kedua, perubahan demografis. Ekses permintaan atau shortage ini juga disebabkan oleh banyaknya populasi dari suatu negara. Seperti contoh kasus adanya ledakan kelahiran di Amerika Serikat atau bisa disebut dengan baby boomings, sehingga menyebabkan permintaan terhadap barang-barang bayi atau barang-barang anak semakin meningkat pula. Kemudian untuk cirinya sendiri, yang pertama harga terus naik karena barang mengalami kelangkaan. Yang kedua, antrian panjang karena banyak kebutuhan masyarakat terhadap barang tertentu yang masih belum terpenuhi. Lalu ciri yang ketiga ada persediaan nol karena tingginya permintaan daripada penawaran itu sendiri. Dan ini merupakan kurva dari ekses penawaran dan juga ekses permintaan. Next. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kami, kelompok 3. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.